Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda sekalian dan saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian rutin Ibunda sekalian ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Ibunda sekalian? Alhamdulillah sehat. Masih semangat belajarnya? Saya lihat sekarang sudah banyak yang bawa buku dan pena. Alhamdulillah, ini saya ingat waktu itu saya mengingatkan ibu-ibu supaya kalau belajar bawa buku dan pena. Masya Allah, dijalankan benar ini. Alhamdulillah. Ibunda sekalian, judul atau tema yang akan Amri bawakan pada kesempatan siang hari ini, Jumat siang ini, yakni berjudul, catat, adab tilawatul Quran. Adab membaca Al-Quran. Adab tilawatul Quran atau adab membaca Al-Quran. Sudah? Iya, Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi Allah itu benar-benar berkata, lalu didengar oleh Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi dan Nabi menghafalnya. Maka kata Jibril, "Iqra ya Muhammad." Apa jawaban Nabi? "Ma'ana biqori," saya tidak bisa baca. Karena Nabi memang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, Ibunda. Itulah sebabnya dakwah beliau itu diterima. Karena kalau Nabi pandai baca, pandai nulis, nanti orang akan menyangka bahwa Al-Quran itu didapat Nabi dari buku atau tulisan yang dia baca. Tapi Nabi dia ummi, nggak bisa baca. Lalu oleh Nabi dihafal, lalu disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat pun menghafalnya. Satu surah, dua surah, sambil surat ayat-ayat diturunkan. Lalu nanti dia ditulis juga, di mana ada yang di kertas, ada yang di kulit kayu, ada yang di kulit kambing, ada yang di batu. Zaman dulu belum ada kan, yang seperti kita sekarang. Nah, sampai sekarang ini. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan dia, siapa yang membacanya dapat pahala. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan mengeluhnya Nabi kepada Allah, mengadunya Nabi kepada Allah tentang sikap kita, sikap umatnya ini terhadap Al-Quran. Coba Ibunda buka surah 25, buka yang bawa Quran terjemah, atau buka HP-nya yang ininya Quran, HP Qurannya buka. Surah 25, surah Al-Furqan ayat 30. Tolong ada yang baca. Surah ke-25 ayat 30. Tolong baca. Baca terjemahnya aja nggak apa-apa. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 30.
Kalau siapa yang ketemu tolong dibaca. Mana itunya? Mic-nya mana? Kasih siapa yang ketemu. Nah itu Ibunda kasih mic-nya. Itu pakai mic biar kedengeran. Iya betul. Coba itu pakai mic-nya, nggak apa-apa biar didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Iya, artinya dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Surat berapa Ibunda? Catat Ibunda. Surah Al-Furqan, surah 25, ayatnya 30. Sudah? Surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat 30. Apa kata Rasulullah? Ngadu Rasulullah. Wa qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhazu hazal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini yakni mahjura, sesuatu yang tidak dipedulikannya, tidak diacuhkannya, tidak peduli. Ibunda paham nggak tidak peduli? Halo, Ibunda paham nggak maksud tidak peduli? Paham. Ibunda tidak peduli dengan suami, paham maksudnya kan? Ya, ini tidak memperhatikannya, tidak menegurnya, tidak melihatnya, menjauh, itu tidak peduli namanya. Ibunda nggak peduli dengan anak. Anak tidak diurus, kalau dia masih kecil tidak dimandikan, tidak dikasih makan, tidak dikasih baju, tidak diperhatikan. Itu namanya tidak peduli. Nah, kata Rasulullah, ngadu beliau dengan Allah, dan itu diabadikan oleh Allah di surah Al-Furqan ayat 30 tadi. Berkata Rasul, ya Tuhanku, ini ngadu, Nabi ngadu pada Allah. Umatku ini menjadikan Quran ini tidak dipedulikan, tidak acuh. Apa tidak acuh dengan Quran Ibunda? Boleh jadi pertama dia tidak punya Al-Quran di rumahnya. Ada nggak orang yang Islam nggak punya Quran di rumahnya? Ada. Amri pernah ini saya main ke kenalan saya, lalu dia ngajak ngobrol agama. Lalu saya asik ngobrol, saya bilang coba kakak abang ambil ini Quran terjemah atau Quran biasa mushaf. Ternyata dicari-cari tidak ada di rumahnya itu Quran. Cuman ada salah satu surat dari Quran, yakni surah Yasin, yang ada gambar almarhum itu, pembagian dari tetanggonya yang meninggal. Coba lihat, ini termasuk tidak peduli. Jadi ibunda harus punya Quran di rumah. Mau keluaran Depak kek, mau beli di Jakarta kek, mau beli online, beli di pasar Minggu, ibunda harus punya Quran di rumah. Sebagai ibunda untuk baca Quran. Kalau sekarang ini kan sudah ada HP. Kita bisa download aplikasi Quran, tapi sayangnya kita juga nggak peduli kadang. Lebih banyak lagi kita buka TikTok, Instagram, WhatsApp. Saya tidak ngomong ibunda, saya ngomong diri saya sendiri juga. Itu termasuk juga tidak peduli. Nanti kalau kita tanya berapa kali saya buka aplikasi Quran ini, itu termasuk kita nggak peduli. Apalagi Quran di rumah. Bahkan tadi itu saya bilang ada orang yang nggak punya Quran di rumahnya tadi. Nah, ibunda upayakan ibunda punya Quran di rumah.
Punya mushaf ibunda di rumah masing-masing? Alhamdulillah. Yang ibunda baca setiap hari atau 2 hari sekali atau apa, pokoknya ada wirid lah. Mau 1 halaman, 1 ain, 1 juz, 1 surat ibunda baca, apa-apa. Dengan adab-adabnya. Nah, ini termasuk, insya Allah kita kalau seperti itu nggak termasuk dengan orang yang nggak peduli. Tapi kalau orang tadi itu boro-boro, ternyata juga tadi kawan saya tadi itu dia nggak bisa baca Quran, bayangkan. Kalau dia hafiz Quran, ya masih mending lah dia nggak punya. Orang hafiz saja itu masih punya Quran. Yang hafal Quran saja itu masih punya dia Quran yang untuk dia kalau dia lupa dia buka. Apalagi kita yang nggak hafal itu. Yang kedua, tidak peduli itu termasuk yakni tidak bisa baca. Kalau kita survei mungkin barangkali ya, buta aksara Indonesia mungkin sudah berkurang, bener gak bunda? Sudah jarang orang yang nggak bisa baca tulis, itu udah sedikit kayaknya. Dulu zaman nenek-nenek moyang kita dulu yang nggak bisa. Kalau zaman orang tua kita, rata-rata orang tua ibunda sudah bisa baca tulis ya. Dulu saya punya nenek yang lahir tahun 1901 di pelosok Jambi sana. Ya, memang buta huruf beliau, dia nggak bisa baca, buta. Dia cuman bisa baca tulis, nggak bisa, bayangkan. Nah kalau sekarang udah, nah kalau kita lihat orang bisa baca Quran lebih dikit lagi dari itu. Kadangkala orang gelarnya berderet, profesor bakal jadi, S3 barangkali, S2, tapi ternyata tidak bisa baca Quran. Berdosa dak ibunda tidak bisa baca Quran? Serius ibunda? Serius? Tidak berdosa dak bisa baca Quran, yang penting hafal. Kan dibilang tadi itu Nabi itu bisa baca dak? Nabi tidak bisa baca, sebagian sahabat juga tidak bisa baca, tapi hafal. Kita sudahlah tidak hafal, tidak bisa baca dulu. Ini bahaya. Paham maksud Amri? Jadi bukan berarti kita apa, enggak. Paham nggak ibunda maksudnya? Jangan salah paham ya. Nanti salah paham lagi. Susah kalau ngaji salah paham, ini bahaya ini. Jadi kalau sudahlah kita tidak bisa nggak bisa baca menghafalnya, tidak pula bisa bacanya. Nabi tidak bisa baca, memang tidak bisa baca buku itu, tidak bisa Nabi. Sahabat juga banyak yang tidak bisa baca, tapi mereka hafal. Makanya Amri bilang tadi, nenek saya itu dia nggak bisa baca tapi hafal. Walaupun tidak seluruh Quran, cuman Al-Fatihah, cuman 3 kul, sama Qul ya ayyuhal kafirun, Wadduha, itulah. Tapi itu sudah alhamdulillah. Kita nggak memberatkan orang, ibunda nggak harus nggak. Aja, tapi banyak orang yang nggak bisa baca Quran. Nah, ini bertingkat juga ini. Yang baca Quran ini, ada yang sudah sempurna. Ada yang masih sudah baca tapi belum sempurna, bahkan ada yang salah. Karena baca Quran itu beda dengan baca bahasa Latin Indonesia. Latin Indonesia itu apa yang tertulis itulah yang kita baca. Betul? Betul. Bu, di, budi, in ini budi. In ini. Bu, ibu. Bu, di, ini ibu budi. Itulah. Tapi kalau baca Quran itu beda tulisan dengan yang dibaca. Itu namanya ilmu tajwid. Itu namanya ilmu makhraj. Bahkan salah baca hurufnya saja bisa salah arti. Salah baca
tulisan apa namanya tuh tanda baconyo salah arti. Kita baca Al-Fatihah, ibunda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah itu. Berubah artinya 100 derajat. Dari siko berubah dari siko artinya. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berubah kepada matahari aku menyembah, kepada matahari aku minta pertolongan. Dia harus iya-nya itu dibaca tasdid. Di atasnya itu ada angka tasdid seperti burung kalong yang terbalik itu, angka 3 terbalik. Itu huruf yang ada di bawah tanda baca itu, kata guru ngaji saya, harus dibaca double. Jadi iyyaka na'budu wa coba ibunda baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu artinya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta. Tapi kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berubah. Itu ada 13 atau 14 dah hadir dalam ingatan saya, tanda baca tasdid dalam Al-Fatihah itu ibunda. Ibunda baca dari bismillah sampai waladhdallin, itu ada 13 atau 14 tanda tasdid itu. Berarti harus double. Sebagian juga muazzin misalnya. Sebagian muazzin salah dia baca azan. Pernah enggak ibunda dengar muazzin baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah? Itu salah. Karena la-nya dibaca singkat. Harusnya dibacanya apa? 2 ketukan, 3 ketukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu berubah maknanya. Kalau dibaca singkat itu jadi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Beda kalau dia dibaca asyhadu an la ilaha. Mungkin juga karena sebab kita setiap hari kayak ngomong la ilaha kau. Ada kan? Ibu marah dengan laki, la ilaha apa kok? Itu harusnya ada Allahnya itu. La ilaha itu berarti tidak ada tuh. Harusnya la ilaha illallah, Pak. Itu harusnya. Paham enggak maksud saya itu? Saya yakin kita yang nyebut la ilaha itu tidak maksud menyebut tidak ada Tuhan, tidak, karena kebiasaan saja ikut. Sebenarnya itu harus kita rubah. Kenapa enggak kita jadikan zikir aja? La ilaha illallah, Pak. Masuk. Nah, itu kan misalnya bla 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 bla, atau astagfirullah, Pak. Itu astaga itu kan katanya itu singkatan astagfirullah itu. Singkat astaga naga, tidak berpahala. Astagfirullah. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi baca Al-Quran itu ada ilmunya. Ilmu namanya ilmu tajwid dan ilmu makhraj. Di mana huruf kha, ain, dal, zal, sin kecil, shin besar. Ibunda ada di sini buka pelajaran itu? Alhamdulillah. Iya buka. Kalau perlu misalnya selingin minggu keberapa kita panggil ustazah atau ustadz untuk memperbaiki bacaan Quran. Jadi alhamdulillah kalau setiap minggu itu. Jadi ibunda semakin lancar itu. Nah, itu yakni kita orang yang nggak peduli tadi, yakni tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian tidak memahaminya. Kemudian tidak mengamalkannya. Nah, orang yang tidak mengamalkan Quran, maka dia akan binasa. Ibunda buka, coba lagi buka lagi aplikasi Qurannya atau mushafnya, surah Toha, surah 20 ayat 124 125. Siapa yang ketemu baca. Surah Toha, surah 20, ayatnya 124, 125. Ya. Nah, mana itunya? Kasih itu Ibu dah.
Ayat 124, 125. Ma'i wanah terus qala tani teruskan baca artinya. Gantian baca. 124, 125, 126. Dan barang siapa berpaling dari keringananku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Satu sempit terus. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Itu catat ibunda. Akibat yang didapat oleh orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mengimaninya dan seterusnya. Surah Toha, surah 20 ayat 124, 125, 126. Nanti di rumah dibaca lagi ibunda. Kalau ada tafsirnya coba dilihat. Coba kita perhatikan. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari az-zikro. Az-zikro itu ibunda, itu nama lain dari Quran. Quran itu ada namanya. Pertama Al-Kitab. Zalikal Kitab, Quran. Al-Quran juga namanya. Ada namanya lagi Al-Furqan. Ada lagi namanya Huda, petunjuk. Ada lagi namanya Az-Zikro. Jadi ya ini pengingat, peringatan. Jadi di sini di ayat ini Quran. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Quran, maka baginya ada dua. Pertama, untuknya kehidupan yang sempit. Betul Yunda tadi baca? Penghidupan yang sempit. Coba ibunda bayangkan. Ibunda pakai baju sempit, enak tak? Celana sempit, enak tak? Rumah sempit, enak tak? Tidak enak rumah sempit tuh. Ini kita bicara normal ya. Bukan kita berbicara tentang keadaan yang kita punyai, bukan. Itu ada pembicaraan. Tapi yang berbicara normal, segala yang sempit itu udah enak. Baju sempit, celana sempit gak enak. Nah, bagaimana kalau kehidupan yang sempit? Hati sempit. Hati sempit, ibunda punya kamar segedang ruangan masjid ini. Kalau hati sempit, enak. Tapi kalau hati lapang, walaupun kamar ibunda cuman 2x2, hatinya lapang. Nah, orang yang berpaling dari Quran, hatinya sempit. Bukan saya yang ngecek Allah. Coba kalau orang dia paham Quran, dia bersyukur. La in syakartum la zina. Dia baca itu surah Ibrahim ayat 7 itu. Siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatku. Coba ibunda hayatin ayat itu. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan donka. Akan kami berikan dia kehidupan yang sempit. Dunia ini jadi sempit bagi dia. Kemana-mana dia nggak enak. Coba kalau orang sempit. Enak tadi itu kita pakai baju sempit aja udah enak, pakai sepatu sempit udah enak, celana sempit udah enak, rumah sempit udah enak. Apalagi kalau jiwa hidup yang sempit. Itu di dunia.
yakni orang tidak peduli dengan Quran, tidak baca Quran, tidak paham Quran, tidak ngamalkan Quran. Di akhirat apa? Di akhirat dia dapat tadi itu, dan akan kami kumpulkan di akhirat dia dalam keadaan buta. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Ibunda, kalau ibunda buta di rumah masih mending. Kenapa? Karena ibunda tahu, oh iko pintu kamar, hafal sudah kan? Oh iko pintu kamar mandi, oh iko dapur, oh iko meja tamu, oh iko disiko letak kulkas. Sudah hafal ibunda, walaupun sekalipun maaf nauzubillah min dzalik ibunda buta, udah hafal itu. Coba bayangkan ibunda, ada enggak ibunda yang pernah ke kutub utara? Tahu-tahu ada di kutub utara dalam keadaan buta. Bagaimana apa yang terjadi? Ibunda kita sudah pernah ada ke akhirat. Tahu-tahu ada di akhirat dalam keadaan buta. Coba bayangkan tuh bunda. Kita aja tidak pernah ke kutub utara, tahu-tahu buta ada di kutub utara. Nah bagaimana kalau kita tidak pernah ke akhirat, dan kita memang belum pernah. Tahu-tahu di akhirat Allah hidupkan kita dalam keadaan buta. Kalau anekdotnya tuh bisa nyebur gitu ke neraka, buta cuman. Ini anekdot saja ya. Lalu dia berkata, qala lima hasortani a'ma wa qad kuntu basiro. Kata orang yang buta, ya Allah, ngapa kau kumpulkan aku dalam buta, padahal dulu di akhirat aku bisa melihat. Terlihat tuh 125-nya itu. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah kamu waktu di dunia tidak peduli dengan ayat-ayatku, yakni ayat Quran. Maka engkau pun saat ini dilupakan. Coba ibunda. Jadi keadaan kaum muslimin seperti itu. Sikap mereka terhadap Al-Quran. Sebagian mereka Al-Quran itu hanya keluar ketika orang mati. Orang mati baru keluar Quran. Itu pun hanya Quran surah ke-36, yakni surah Yasin. Jadi surat favorit itu. Kalau cemburu itu surah yang lain tuh. Surah Yasin aja yang dibaca. Bukan tidak boleh, bukan. Itu surah Yasin itu salah satu surah dari Quran. Tapi surah yang lain ada surah Kahfi, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran dan seterusnya. Jadi kita ketidakpedulian kita terhadap yang namanya Al-Quran. Maka oleh karenanya itu ibunda, sekarang kita harus punya niat, yakni kita peduli. Ibunda belikan anak cucu ibunda hadiah Quran. Nih sekarang nih, kalau ibunda belum pernah ngasih hadiah ke cucu, ke anak, nah nanti beli online. Ini nenek kasih ke kau yo, ini mama kasih ke kau yo, kau baca tolongin ayo. Ini Quran nih, kalau bisa sampai rusak kau baca ini. Jangan sampai dia berdebu. Itu sebagiannya. Sebagian lagi yakni dia membaca Quran ketika butuh saja. Yang lain lagi lebih parah lagi, dia jadikan Quran itu jimat. Bayangkan. Yakni Quran itu dijadikan jimat. Mushafnya itu buku Quran itu, saya pernah menjumpai orang itu di rumahnya itu di atas pintunya itu dipakunya Quran itu. Saya bilang, ngapa dipaku kok, Mang? Itu supaya jangan kuntilanak masuk. La ilaha illallah. Saya bilang, Quran itu supaya kuntilanak, kuntil bapak tidak masuk itu. Kuntil mak itu dibaca. Kata Rasulullah, siapa yang baca Al-Baqarah, maka setanlah lari dari rumahnya. Jadi sebagian orang menjadikan Quran itu jimat. Bahkan sebagiannya mengambil riwayat-riwayat
riwayat yang tidak jelas. Kalau bahasa ilmu hadis itu la aslalahu. Ibu-ibu hamil niat dia baca Quran, baca surah Yusuf. Tujuannya apa? Supaya anaknya ya emaknya, bapaknya hidungnya bulat, hitam, kelak lahir kayak Brad Pitt, curiga orang. Itu anak siapa? Bukan berarti gak boleh, bukan. Maksud saya tadi itu jadi ini dasarnya jelas gak ini? Boleh aja baca surah Yusuf, Maryam, boleh dah? Boleh, tapi jangan sampai ada tadi itu supaya begitu lahir kaget dia kan. Ah itu ibunda. Jadi kita sekedar formalitas saja kita sekarang. Bahkan mungkin masuk ke saya juga. Ketika kita sudah beli Quran, ya ini sudah kita taruh aja Quran itu berdebu di meja, di mana. Nah, itu yang akan kita bicarakan ini, yakni adab-adab Quran itu. Karena sebagian kita tidak paham dengan adab Quran itu. Apa contohnya Ustaz? Banyak. Contoh meletakkan Quran. Kenapa zaman dulu itu ada yang zaman ibunda waktu anak-anak dulu kan ada namanya lehar. Tahu lehar ya? Lehal ya? Sekarang tidak ada lagi dah, lah jarang dah. Masih ada. Nah, sudah jarang. Ah, itu apa gunanya? Supaya Quran itu tidak terhina. Ya ini para orang tua kita dulu, guru kita dulu bilang jangan taruh Quran itu sama sejajar dengan pantat kita duduk, yakni di lantai. Taruhlah dia lebih daripada lutut. Taruh di paha kita pegang atau pakai bantal, pakai tas atau pakai lehar itu sendiri. Itu adab. Sebagian lagi adab itu yakni kata para ulama kalau kita naruh Al-Quran, jangan ditumpuk-tumpuk dengan buku yang lain. Kalaupun ditumpuk dengan buku yang lain, taruh dia yang paling atas. Kalau dia bergabung dengan sesama dia, tidak apa-apa, kayak belakang itu kan sesama Quran, tidak apa-apa. Ini namanya adab. Lalu ibunda juga yang baca Quran, jangan bolak-balik mushaf Quran itu pakai kayak ibunda ngitung duit. Ini adab. Kalau mau juga payah Ustaz karena lengket, ibunda beli spon, tahu spon? Nah, ibunda taruh di semacam tempat dari plastik tuh, kasih air dikit kayak orang-orang bank tuh nah. Waktu dia ngitung duit taruhnya kan. Nah. Jangan pakai air. Waktu bawa Quran juga ingat itu. Jangan Quran itu di mana? Dipegang. Ya, ini bahkan para ulama mengatakan termasuk kekufuran orang yang menghina Quran. Kemarin heboh dah di kampung ya itu. Tahu ibunda. Karena itu bagian dari kekufuran itu. Tidak ada sangka lagi. Kalau dia orang normal itu berdosa, itu kekufuran. Ya ini perbuatan kufur seperti itu. Kecuali kalau tidak sengaja, terduduk, tidak sengaja. Tapi kalau dengan sadar, lalu dia nginjak itu bisa jadi pembatal keislaman itu. Ya ini pembatal keislaman itu salah satunya apa? Menghina simbol-simbol Islam. Tak boleh menghina simbol. Main-mainin sholat, ada rukun-rukun sholat dijadikan olahraga pakai musik, boleh, haram. Ibunda nengok orang pakai cadar, perempuan terus laki-laki pakai celana di atas mata kaki, laki-laki itu dibilang banjiran kau. Perempuan pakai cadar dibilang ninja. Walaupun kita berbeda tentang hukumnya, ada yang bilang wajib, ada yang sunat, tapi tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dihina. Nah, termasuk juga mushaf Quran, tidak boleh itu jadi main-mainan. Makanya kata para ulama, kita ajar anak kita jangan Quran itu dicoret-coret. Tidak Ustaz, tidak dicoret-coret, boro-boro dicoret, dibuka aja tidak pernah sejak beli plastiknya. Berarti tidak dibaca.
Jangan dilipat. Kalau ibunda mau pembatasnya Ustadz, ya cari tali atau apa namanya itu, atau kasih ada dulu tuh masih ada dah ibunda dulu waktu Amri kecil tuh duri landa, duri kidil ada lagi dah. Ada apa namanya lidi atau apalah pembatas itu. Atau ibunda pakai tulisan sendiri di kertas tersendiri buku not. Itu hari ini aku sampai pada halaman ini, atau ya begitulah, apa sajalah cara yang tidak menghina Quran. Termasuk juga orang nggak paham itu, yakni menjadikan ayat-ayat Quran atau doa atau tasbih itu di baju, di topi, apalagi di celana itu bagus. Kenapa? Nanti topi itu, baju itu dicuci, maka dia akan terhina. Tercampur dengan CD, tercampur dengan kotoran segala macam. CD, tahu CD? Bukan CD yang untuk nonton film itu, bukan. Itu. Makanya para ulama, saya sering menegur orang yang punya topi tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati naruh itu. Hati-hati. Nanti terduduk, terpijak dan segala macam. Makanya para ulama ditanya oleh umat, wahai Syekh, macam mana hukumnya terhadap Quran yang sudah buruk? Ibunda ada lihat nggak? Quran yang sudah buruk, sudah hancur, lah hilang halamannya separuh. Itu macam mana? Apa yang harus kami kerjakan? Dibiarkan tidak enak nengoknya. Kata para ulama, dibakar tidak apa-apa. Atau ditimbun dengan tanah supaya dia tidak terhina. Nah, bakarnya juga jangan dilihat orang supaya orang tidak salah paham. Paham Bunda? Ini bukan kece Amri Bunda, itu kece fatwa ulama supaya Quran itu tidak terhina. Paham Bunda sampai sekarang? Maka Ibunda hati-hati juga yang punya bros ya, yang ada misalnya tulisan Allah atau apa, nah itu lihat, coba perhatikan itu. Kalau ada tulisan Allah itu, ini masuk bagian dari menjaga adab, yakni terhadap simbol-simbol agama kita. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Silakan. Pakai mic tuh Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan adab membaca Al-Quran. Iya. Apakah membaca Al-Quran itu, saya pernah dengar aja ada yang ngomong, Iya. diharuskan menghadap kiblat. Terus yang kedua, diharuskan pakai jilbab. Saya sendiri, pengalaman saya, setiap hari saya membaca Al-Quran, kadang bangun tidur dapat tidak ada kerjaan, saya baca Al-Quran, tidak pakai jilbab. Tapi biasanya jam begitu langsung saya baca Al-Quran sampai dengan saya capek, berhenti. Iya. Karena tidak mengambil dulu lagi. Ingat saya membaca Al-Quran. Iya. Nah sekarang mohon penjelasan yang dikatakan tadi yang menghadap kiblat dan pakai jilbab. Baik Bunda, ini pertanyaan yang bagus sekali karena sesuai dengan pelajaran kita. Kata ulama, semisal Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran disebutkan oleh sejumlah ahli ilmu dan yang lain-lain, kata beliau, boleh juga membaca Al-Quran tanpa menghadap kiblat. Tidak ada salahnya, tidak berdosa dan seterusnya. Namun menghadap kiblat itu lebih mendorong kita sepertinya untuk lebih khusyuk dan lebih utama daripada tidak mengharap kiblat. Jadi itu hanya saja menurut para ulama Ibunda. Bukan ada hadisnya atau apa ini, dah. Ibunda bisa membaca Quran sambil jalan, sambil berdiri, dan kadang-kala kita berjalan tentu tidak melulu menghadap kiblat. Kita bisa jalan ke arah situ, ke arah kiblat sini ya kan. Ada orang baca hafalannya seperti Ibunda tadi.
walhasil nggak apa-apa. Kalau kita mau menghadap kiblat itu lebih menenangkan hati. Begitu Ibunda. Kemudian soal apakah baca Quran harus nutup aurat sempurna, misalnya pakai jilbab? Enggak juga. Karena tidak ada keterangan yang mewajibkan itu. Beda dengan sholat misalnya. Sholat wajib, bahkan tidak sah kalau sengaja tidak menutup aurat. Tapi kalau baca Quran, bahkan wudhu aja nggak ada, harus kita pakai pakaian lengkap. Paham sampai sini? Nah, termasuk juga baca Quran. Jadi Ibunda kalau sekedar baca Quran yakni cuma pakai baju Ibunda di rumah, pakai daster, insya Allah la ba'sa, nggak apa-apa. Adapun yang lainnya, misalnya membaca Quran dalam keadaan suci, yakni bersuci ketika kita mau baca Quran itu, sepertinya insya Allah itu mendatangkan pahala yang lebih besar, yakni sempurna. Tapi kalau orang membaca Quran tanpa wudhu, yakni karena tadi seperti Ibunda tadi, yakni dia hafalannya ada, dia membaca hafalannya itu sebagai wiridnya, dia hafal buat duha, dia hafal sabihis dan sebagainya, dia baca, enggak, dia belum wudhu, dia enggak apa-apa. Enggak. Nah, macam mana lagi dengan menyentuh Quran, yakni menyentuh mushaf itu? Halo, menyentuh mushaf tadi. Nah, ini kata, ada hadisnya ini, kata Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Janganlah menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini hadis riwayat Tirmizi. Adapun menyentuh Al-Quran tanpa wudu, nah ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengutamakan kita memegang mushaf Quran itu dalam keadaan sudah ada wudu. Dalilnya tadi itu, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuhnya kecuali orang yang suci. Tapi sebagian ulama menganggap itu boleh. Tapi sepertinya lebih adil adalah utama berwudu. Nah, timbul lagi cabang persoalannya Ibunda. Bagaimana dengan wanita haid? Bagaimana? Ulama khilaf juga. Kalau saya sendiri, saya mengikuti pendapat ulama, wanita haid boleh baca Quran dari hafalannya. Bahkan sebagian mengatakan, kalaupun dia mau minta buka mushaf, dia suruh orang lain. Atau dia pakai penghalangnya, yakni pakai apa? Pakai sarung tangan misalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini insya Allah lebih rinci jawabannya Ibunda ya. Apa kita ulang lagi tadi? Paham ya Ibunda? Nah, jadi boleh dalam keadaan tidak berwudu. Berwudu itu lebih afdol, lebih baik. Boleh dalam keadaan tidak sempurna. Tapi pahami ini ya, dalam keadaan sempurna, tidak sempurna itu bukan berarti sama sekali tidak berbaju sampai, bukan. Yang di rumah itu, ya boleh. Lalu bagaimana keadaannya? Apa harus duduk? Harus duduk? Enggak. Boleh Ibunda sambil jalan baca Quran. Boleh nggak Ibunda? Boleh Ibunda sambil jalan ke kebun. Mana ke binatang, kemana Ibunda jalan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Boleh Ibunda ada mushaf kecil kan, atau HP, la ilaha illallah, boleh. Kalau mushaf bedal payah dulu kan. Apa lagi? Jadi boleh. Ada lagi yang ingin tanya? Nah, jadi jangan sampai menghalangi kita untuk baca Quran. Nah sekarang ini zaman kita modern ini lebih enak lagi, yakni Quran itu sudah ada di HP. Pertanyaan lagi bersangkutan dengan memuliakan Quran. Ustadz, macam mana hukumnya kalau kami bawa Quran, kami masuk ke WC? Betul gak?
Kalau bisa kita taruh di luar. Kita taruh aja, kita nak masuk isi kita taruh luar. Takut Ustaz tak ada tempat nitip kelak hilang. Boleh ibunda masukkan, boleh ibu masuk dalam tas, yakni tidak langsung dia terbuka itu. Taruh di bungkus tas atau bungkus kain, boleh bawa masuk ke WC itu. Karena itu dalam keadaan darurat. Karena kalau harus di luar bahaya nanti. Kalau ibunda protes pula, berarti saya tinggalkan juga hafalan Quran di kepala nih, supaya jangan masuk WC. Ya, itu cabangnya ibunda. Jadi seoptimal mungkin kita memuliakan Al-Quran. Baik itu zatnya sendiri, yakni mushaf Al-Quran itu, ibunda beli tempat khusus untuk naruh Quran. Saya di rumah punya, tidak saya samakan Quran yang di rumah saya dengan buku-buku saya, enggak. Saya bikin rak Quran sendiri. Itu cara saya untuk mengajari anak-anak. Saya taruh Quran beda dengan inilah. Mungkin ibunda bisa meraktekannya. Kalau nggak bisa juga minimal tadi itu, yakni dia ditaruh yang paling atas. Itu apa namanya, kiat dari saya. Kalau saya pribadi di rumah tuh, buku-buku saya di lemari-lemari biasa, lemari buku. Tapi Quran saya bikin rak sendiri di dinding itu. Yang saya beli di Shopee itu ada tusuk di apa, tinggal taruh aja. Selain dia bisa mudah diambil, karena kadang-kala kalau ditaruh di lemari, boro-boro diambil, dijingok, kadang lupa, makanya berdebu tadi kan. Nah, dengan insya Allah kadang-kala sudah ditaruh di meja aja, kadang kita lalai juga masih. Jadi maksudnya tadi diupayakan supaya dia terlihat sehingga ada kecenderungan itu. Bagaimana menumbuhkannya Ustaz? Ya dipaksa. Minimal dibuka aja dulu. Belum bacanya dipelotot aja dulu. Nah, nanti bertingkat-tingkat. Nah, ini memang perlu, ya, ini semangat yang kuat dari kita dalam rumah tangga itu. Memang sekarang nih, apalagi di zaman gadget sekarangnya, sedih saya. Ibunda ingat zaman ibunda kecil dulu kan? Itu kalau maghrib musola, rumah orang itu penuh dengan anak-anak baca Quran. Kalau gini kan, anak-anak asik dengan dirinya di pojok-pojok rumah, pojok-pojok gang, yakni main Orang tuanya Ustadz ya podo aja. Orang tuanya juga begitu. Termasuk Ustadz juga, ya sama juga. Saya juga kadang diomelin sama istri saya. Saya enggak ini. Pagi-pagi ternyata ada manfaatnya juga istri yang cerewet tuh ya. Karena kalau istri nggak cerewet tuh nggak bergerak pagi-pagi rumah itu. Pagi-pagi bangunlah itu, mandilah situ, nah sekolah ini lah jam 6:30. Lakinya pula nih, kakak nih jadilah pula main HP itu. Jadi kita juga ini kan, oh iya juga ya, antar anak tuh sekolah. Jadi ibu-ibu nggak usah ini ya, yang cerewet nih ibu-ibu nggak apa-apa, asal cerewetnya benar. Karena memang katanya seperti yang kata ibu siapa tuh yang ahli psikologi itu, perempuan tuh, memang wanita itu harus sehari itu keluar 40.000 apa 40.000 kata itu. Jadi saya kadang istri saya cerita sudah 3 kali cerita itu saya dengar aja. Mungkin dia mau menghabiskan huruf tadi itu, kata tadi itu. Ada lagi? Silakan ibunda. Mana ini ya? Mic-nya. Waalaikumsalam. Misalkan gini Pak Ustaz, kita di rumah itu lebih dari satu Al-Quran kita ya, tapi yang satunya besar, terus sedanglah kayak gitu kan, bisa untuk lansia lah kayak gitu. Ada artinya. Nah, yang berikut-ikutnya yang tidak ada artinya. Iya. Nah, sedangkan kita cinta kecintaan selalu make yang itu, yang besar. Nah, sedangkan yang lain itu ya sekali-sekali dipakai. Tapi kebanyakan kita pakai yang hari-hari yang itu yang kita pakai. Gimana itu? Nggak apa-apa. Bukan karena ibu tidak peduli secara mutlak, tapi memang kondisi jasmani kita, yakni mato gitu, yakni lebih suka yang besar tadi.
Saya tahu itu ada Quran yang besar, bahkan besar semeja itu aduh. Enak buka kan? Karena memang mato ibunda yang usia 50 ke atas, 60 itulah mulai ini kan plus kan. Nah, jadi nggak apa-apa ibunda. Insya Allah itu tidak termasuk menghina Quran kan? Nggak termasuk dari itu. Kecuali kalau Quran ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ciko tidak dibaca. Ah itu boleh jadi masuk itu. Itu. Dan rasanya sekarang tuh kalau dulu ya mungkin zaman kita kecil dulu wajar kalau di rumah itu cuma punya mushaf Quran tuh satu. Tapi kalau kini nih, makanya saya bilang tadi biasanya ayahanda tuh ada mushaf, ibunda ada, anaknya kadang ada. Jadi masing-masing punya ini mushaf sendiri gitu. Nah ini karunia dari Allah karena memang sudah banyaknya percetakan, mudahnya orang mengakses kertas dan sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanya? Nah. Maaf, saya di luar konteks. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan wudhu Ustaz. Ada paham bahwa wudhu kalau kita bersentuhan dengan suami katanya batal. Kemudian ada juga yang mengatakan boleh. Nah, saya mungkin menganut yang boleh itu Ustaz. Jadi makanya maksud saya tuh kadang-kadang lupa pas ini misalnya salaman mau pergi sholat, kadang-kadang mau ke masjid apa gitu Ustaz, habis itu kadang-kadang nggak sadar itu salah. Pertanyaan itu yang mau saya tanya sebenarnya benar yang mana gitu. Coba Al-Maidah ayat 6 ya, coba lihat masalah wudhu, coba lihat. Kemudian satu lagi kalau Ustaz mengenai buku Yasin tadi Ustaz, kan kita suka dapat itu dari ya kalau ada yang meninggal misalnya kita dapat. Nah persoalannya saya sendiri kan itu yang sebanyak itu paling yang saya baca 2. Iya. Yang lain nggak pernah dibaca ini gimana? Maksudnya mereka berharap bahwa pahala itu sampai untuk almarhum atau almarhum. Iya, Sementara kita sendiri tidak membaca. Iya. Itu hukumnya gimana? Iya. Baik. Coba ibunda ayat tentang wudhu benar nggak? Al-Maidah ayat 6. Coba dibaca dulu yang temu. Benar nggak? Baca terjemahnya aja ibunda, colong. Yang ketemu ada? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, Ya. maka basuhlah wajahmu Ya. dan tanganmu sampai ke siku, Ya. dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, Itu. maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surat berapa ibunda? Surah 5, surah Al-Maidah ayat, catat ibunda. Yang bertanya dan yang lain, ya ini persoalan bagaimana bersentuhnya ini laki perempuan itu. Itu berkenaan dengan tafsir surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Yakni salah satu pembatal wudu itu disebutkan di ayat tadi, aula mastumun nisa, yakni atau kamu menyentuh wanita. Lamastu. Ulama berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Yang sebagiannya mereka berpendapat secara harfiah, yakni menyentuh secara harfiah, sentuhan biasa. Ini semisal sebagian besar pendapat mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i bunda, mereka seperti itu. Yakni tidak boleh, yakni suami istri dia sentuhan batal. Pendapat yang lain seperti Imam Ahmad dan
itu sahabat Ibnu Mas'ud yang tadi ya. Pendapat yang lain seperti pendapat Ibnu Abbas dan Imam Ahmad, yang dimaksud dengan aula mastumun nisa atau kamu menyentuh wanita itu maknanya lamastu di situ, yakni menyentuh di situ ai al jima. Yakni jima itu campur suami istri. Ini perbedaan faham tentang ini ibunda tidak akan selesai sampai kiamat. Kalau ibunda tanya, kalau pendapat Ustadz pribadi, saya pribadi sama seperti ibunda, yakni mengikuti pendapat tidak batal. Kenapa? Kalau saya baca hadis yang lain, Nabi pernah mencium istrinya sebelum dia pergi sholat. Tapi itu dibantah lagi sama ulama Syafi'i. Wah, Pak, panjang perdebatannya, tidak tempatnya saya menguraikannya. Walhasil saya bilang tadi itu, ini termasuk perdebatan yang kalau dalam ilmu fikih itu khilaf muktabar, perbedaan yang diakui. Itu makanya ada mazhab itu ibunda. Jangan gara-gara ini bermusuhan. Beda kalau ada yang mengaku ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu beda dengan kita yang tidak mengakui ada Nabi. Itu perbedaan yang tidak diakui. Tapi perbedaan yang cabang, yang furu'iyah, termasuk bab fikih seperti batal atau tidak laki-laki perempuan bersentuhan, ini khilaf yang muktabar, perbedaan yang diakui. Ibunda tinggal ikut mana yang lebih yakin. Kalau ibunda pinter, ibunda cari. Nih salah satunya cara ibunda bertanya. Nanti bertanya yang lain, baca buku. Zaman sekarang udah searching, ada AI segala macam, gampang kok. Saya tidak paham Ustadz itu, saya bodoh, saya cuma ngaji. Sudah ibunda ikut aja mana Ustadz yang ibunda yakin. Saya lebih percaya ke Ustadz itu, dia lebih ganteng misalnya. Terserah, nggak apa-apa. Tapi ini dimaklumi. Jangan jadi masalah, jadi belago gara-gara ini. Bahkan kalaupun suami istri berbeda, suami istrinya menganggap batal, suaminya menganggap tidak batal. Jangan jadi ada pula suami cuma saya dewe sih dong. Jangan pula suami itu aku pegang. Pak, paham ibunda? Pak, ibunda yang lain paham ya? Jadi hal-hal yang seperti itulah tugas kita ngaji. Ustadz, kok beda ya Ustadz dengan Ustadz yang lain? Saya tidak nyalakan Ustadz yang lain juga. Dia mungkin memakai satu pendapat, tidak dia jelaskan pendapat yang lain. Kalau saya berusaha, kalau masalah fikih, masalah cabang, saya jelaskan ini pendapat ini pendapat ini. Saya lempar aja ke jamaah, terserah minimal. Tapi kalau Ustadz kadang jamaah aku lebih pandai pula. Tanya balik, lah Ustadz pilih mana? Itu kan kayak gitu. Maka sebelum saya ditanya kayak gitu, kayaknya ibundanya cerdas gitu kan, kayaknya. Tunggu. Ya, tadi yang kedua tadi apa ibunda tanya? Ini juga ini. Ini masalahnya adalah khilaf juga ulama. Apakah hukum membaca Yasin itu untuk orang yang sudah mati itu sampai atau tidak? Itu khilaf. Berbeda para ulama. Mereka yang mengatakan nggak sampai dalilnya apa? Santunya iza matal insan in koto amalhu illa min salas. Kalau anak Adam itu mati, putus amalnya kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariahnya. Jadi selain itu nggak. Tapi pendapat ulama lain ada juga. Buat sampai dia sampaikan dalilnya ini. Makanya saya bilang sebenarnya nanti ada ininya sendiri. Ini termasuk juga ibunda yang dikhilafkan para ulama. Jadi maksud daripada orang itu supaya dia baca Quran, supaya dia menyampaikan pahalanya. Saya sendiri berpendapat tidak sampai. Yang sampai itu adalah pahala amal anak itu. Nih ibunda nih. Amal apa saja yang ibunda amalkan, orang tua ibunda dapat. Ibunda niat atau tidak. Ayat Quran di surah Al-Insan itu, wa an laisa lil insani illa ma sa'a.
Coba Ibunda buka surah Al-Insan ayat 9, benar nggak? Al-Insan itu 79. 7 berapa tuh? Al-Insan itu 7 berapa? 73 ya? Ayat 9. Nah, berapa menit lagi? 10 menit lagi ya? 10 menit lagi Bunda. Ya, ya. Apa? Coba artinya apa? Benar nggak? Ini aja ya Pak. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan. Oh bukan. Bukan itu. Bilang itu. Hmm. Oh, ini mungkin yang 10 ya Pak ya? Enggak, bukan. Enggak hadir dalam ingatan saya, maaf. Intinya Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu memperoleh dari apa yang dia usahakan sendiri. Hadis Nabi mengatakan anak itu adalah sebaik-baik usaha kita. Jadi amal apa saja yang dilakukan anak, selama orang tuanya mengusahakannya, dia mendidiknya, menyekolahkannya, mengajarinya, maka orang tua otomatis dapat. Meskipun tidak diniatkan ila Hazratin Mustafa, ila ruh ibu saya, bapak saya, Al-Fatihah, meskipun enggak seperti itu. Tapi sebagian pendapat mengatakan ya seperti itu, boleh. Yakni seseorang bisa dapat pahala dari orang lain. Ya ada pendapat itu tadi, ya, orang baca Quran dikirim pahalanya ke orang lain. Ada pendapat itu. Nih ya, saya pribadi mengikut tidak sampai. Yang sampai itu apa? Doa. Kalau ibunda menjadikan baca Quran itu sebagai wasilah, perantara untuk berdoa kepada Allah, sampai insya Allah. Yakni doanya itu. Ya Allah ampunilah ayahku, ya Allah ampun ibuku, ya Allah ampuni suamiku yang sudah mati, ya Allah ampunilah keluargaku, bibiku yang sudah meninggal, sampai doa itu. Tapi kalau mengirim pahala, itu ulama beda. Ustadz, boleh tak saya ibadah untuk orang tua saya? Boleh, secara khusus boleh. Ada sahabat, ya Rasulullah, emak saya itu belum selesai dia bayar puasanya. Boleh tak saya puasa? Boleh, kau dapat pahala, dia dapat pahala. Yang satu lagi, ayah saya itu dia pernah ingin bersedekah. Boleh tak aku bersedekah? Dia belum sedekah lah mati. Boleh tak aku bersedekah untuk dia? Boleh, kau dapat, dia dapat. Satu lagi sahabat, ya Rasulullah, bapak aku pernah niat untuk haji umroh. Boleh tak aku haji umroh untuk dia? Boleh, kau dapat, dia dapat. Dengan syarat fikihnya kau sendiri sudah umroh atau haji. Barangkali ini bunda, asar 5 menit lagi. Semoga ini bermanfaat. Paham ya bunda ya? Insyaallah mari kita tutup. Apa ya bunda? Misalnya anak-anak yatim piatu itu kan anak soleh, ya. Terus dia mendoakan. Iya, sampai anak angkat, anak murid, itu masuk tiganya ibunda. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dapat dua-duanya ibunda. Apalagi anak yatim tadi ibunda kasih duit 10, 3 dapat. Makanya banyaklah berbuat baik kepada orang, karena pasti dapat doa. Tapi kalau berbuat buruk, dapat laknat. Matilah ibu itu. Ngapa? Nyumbang sampah tempat ambu, melihara ayam ciriknya aja dikasih daging enggak pernah. Itu. Ini canda aja ya. Insyaallah taala bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.